Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim. Keselamatan itu adalah hal yang paling penting dalam hal apapun. Setuju gak sih? Nah ini terjadi di laganya Fiorentina versus Inter Milan yang ditunda karena Eduardo Bove kolaps tiba-tiba di tengah lapangan. Waduh, ini padahal masih 22 tahun ya Ji. Iya, muda. Iya, dan juga kata lo beritanya kena jantung ya. Semoga gak kenapa-napa ya. Yes. Aduh, itu ngagetin banget sih. Nah ini dia kita lihat ya. Ya. Dan dia tiba-tiba kolaps di tengah lapangan sampai ngikat tali ambulans sepatu masuk. dia. Lagi Iya. di pinggir Tapi lapangan. ambulans gak bisa masuk ke lapangan karena lagi ada rekonstruksi. Jadi kemarin harus nunggu tandu, makanya cukup main-main, cukup agak emosi kemarin. Kenapa nggak langsung masuk ke lapangan? Tapi karena memang lagi nggak bisa. Akhirnya dibawa tandu baru masukin ke ambulans gitu. Iya, iya. Kerja cepat tim medis juga semoga berjalan seiringan dengan keselamatan pemain ya. Semoga nggak kenapa-napa deh. Kalau Mas Arya sering kolaps tapi sama brand. Jam tangan, apa. Kolaborasi. Kolab. Kolaborasi. Iya, iya, iya. Kaget gua. Padahal kalah sama Panji itu juga. Tapi kabar bahagia lebih banyak dong hari ini tentunya Jebret Tim. Jadi jangan lupa nyawer karena hari ini kita live, silahkan. Dan juga hari ini ada kabar gembira karena Abrar ulang tahun. Jadi Hey. selamat ulang tahun Abrar. Kosong mejanya ini nggak ada apa-apaan ini ulang tahun. Ya kita mulai dulu, yang pasti bukan dari Manchester City yang dijagokan menjadi juara, tapi dari tim lain yang memang lagi mencoba meruntuhkan dominasi Manchester City. Tapi kayaknya agak susah juga karena ada tim yang lain yang lagi kayaknya ada di papan atas. Kita mulai dulu dari Arsenal yang bahkan dari babak pertama kok bisa udah nyetak 5 gol, tapi babak kedua nggak nyetak gol lagi gitu ya. Jadi ada kemarin Arsenal menang lawan West Ham 5 gol babak pertama, bahkan ada 2 penalti. Ini lo lihat apakah ada yang berubah dari Arsenal dalam 2 pekan terakhir, ngelihat dia sekarang mainnya begitu ngotot. Dulu kan katanya 1 gol 2 gol udah cukup, dia akan bermain sit back dan juga nahan. Sekarang 5 gol di babak pertama. Iya, sejak Odegaard balik beda. Beda. Sejak Odegaard balik kelihatan bagaimana kedatangan seorang Odegaard di lapangan ini bikin beberapa pemain jadi lebih keluar potensinya. Saat ada Odegaard, Saka lebih nyaman bermain, dan saatnya Saka nyaman bermain, siapapun bek kanannya, Timber, Ben White bakal lebih kelihatan dan lebih aman main. Dan saat Timber main aman, Saliba sama Gabriel juga lebih koordinasinya lebih bagus walaupun emang kebobolan 2, cuman istilahnya lebih aman. Dan ya gue setuju sama Panji bahwa ada yang berbeda dari Arsenal yang biasa kita lihat, di mana mereka biasanya lebih fokus untuk 1-0, 2-0 aman. Terus kadang juga kebobolan, kadang juga kepleset, tapi sekarang enggak. Dalam 2 game terakhir gas terus, walaupun ya benar dalam 40 menit udah 5 gol. Babak kedua justru ya nggak ada gol tercipta, cuman ya 10 gol di dua away game terakhir ya ini merupakan catatan bagus untuk Arsenal, dan ya menunjukkan bahwa Arsenal beberapa game terakhir menunjukkan kalau dia Arsenal is back gitu. Dan ya cuman masalahnya di konsistensi gitu. Bagaimana saat Odegaard di cover, bagaimana Arsenal saat Odegaard ini ketutup, nantinya siapa yang bakal menghadapi lawannya, siapa yang bisa menutup Odegaard, itu bakal menjadi kunci apakah Arsenal bisa konsisten gitu. Tapi selama di 2 game terakhir apa yang kita lihat, Arsenal menunjukkan performa yang bisa lah gitu untuk kembali merepotkan, walaupun nanti kita bakal bahas soal Liverpool ya, bagaimana mereka terlalu kuat musim ini. Cuman Merepotkan City bisa berarti ya. Arsenal merepotkan City. Mas itu udah peringkat 5 sekarang. Merepotkan Liverpool yang susah ya. Iya. Oh, mulai sudah sesumbar Mas Iya, Aryo ya. iya, itu dia. Sudah jarang lihat Mas Aryo sesumbar ya. Ya, kadang-kadang ini Senin doang. Hari Senin doang, cuman ya ini Arsenal menunjukkan performanya kembali ke tracknya gitu, kembali ke performa mereka back at their best. Cuman ya masih perlu waktu untuk menunjukkan konsistensi lagi. Ngomongin soal perlu waktu, tadi juga kuncinya adalah bagaimana Odegaard sudah kembali dan membuat Saka lebih nyaman, dan ada Saka di sana. Berarti mereka terlalu ketergantungan banget dong sama 2 orang itu, terutama Odegaard, Mas Aryo. Dan berarti kesalahan di manajemen maupun Arteta tidak ada mencari bagaimana mereka bisa melapisi ketika Odegaard tidak ada gitu. Kalau dia nggak cedera kan aman-aman aja. Tapi ketika cedera, tapi kan gue bilang Arteta kan sudah mulai dewasa. Gue selalu pakai kata-kata itu gitu kan. Dalam artian rotasi pun suka dilakukan. Pemain-pemain yang tadinya untouchable ternyata bisa juga diganti. Artinya dia sudah mulai melihat potensi-potensi lain yang bisa diberikan para pemain secara konsisten. Di beberapa pertandingan rotasi-rotasi itu coba dilakukan. Kalau kaitannya ke partai kemarin, mungkin ngotot juga enggak sih, tapi golnya gampang aja tiba yang dibikin lawan West Ham gitu. Kombinasinya udah bagus, nggak perlu ngotot ya. Dan memang kuncinya Odegaard, creativity, lu nggak bisa beli tanpa Odegaard gitu. Lu ada Odegaard, langsung creativity itu muncul. Karena ini pemain kan
emang nggak eksplosif gayanya gitu, cuman manfaatin tight spacesnya tuh luar biasa gitu, umpan-umpan yang effortless lah, bola-bola pendek, balik 1-2, terutama di sisi kanan. Walaupun kirinya kita masih belum lihat ada perbaikan ya dari sisi kiri gitu. Iya, Tapi sayap as kiri. long as kanan lo masih jalan, nggak ada pemain yang bisa nutup pergerakan dan juga kombinasi antara Saka dan juga Odegaard. Di kirinya sesekali mungkin ya Rice bisa masuk dari situ, Merino bisa masuk dari situ. Kadang-kadang Martinelli atau Trossard gitu. Cuman tetap aja dia heavily rely dari sisi kanan. Tapi as long as itu bikin gol, as long chance tetap dia create sih nggak masalah sih buat Arsenal. Dan ya gue setuju mereka sudah mulai balik, terutama ketika ada Odegaard. Nah, tapi kalau ngomongin dari mereka mencara gol, ada lagi template yaitu corner Ya, kick. corner. Ini kemarin juga ada corner kick yang gue liat, hah? Ini kok dia sampai main di pinggir dulu baru masuk ke kiper, berarti ini sesuatu yang mungkin sudah sering dilakukan, tapi kan juga dibutuhkan akurasi yang bagus juga untuk bisa menyentuh dari pemain-pemain Arsenal juga kan, Di? Iya, Arsenal udah lumayan lama lah ya dikenal sebagai tim yang emang memaksimalkan set piece gitu, dengan pelatih set piece juga yang lumayan terkenal khususnya musim lalu gitu, dan musim ini juga rupanya set piece Arsenal, corner Arsenal udah mulai kebaca gitu dari cara mereka pengambilan. Biasanya gangguin kiper Iya. numpuk di kiper situ kan biasanya. Walaupun sekarang aturan juga ada nggak boleh Betul. ganggu kiper gitu. Ya ada beberapa penyegaran dari bentuk-bentuk set piece yang diambil sama Arsenal. Cuman kalau yang bisa gua highlight kemarin adalah bagaimana naifnya Lopetegui gitu dari West Ham-nya saat lu menghadapi Arsenal yang emang rajin sekali ngepres lawan gitu, lu main dari back banget gitu dulu, build up dari belakang sekali, back passing di belakang, akhirnya kehilangan lagi. Makanya tadi Panji bilang kok gampang banget bikin gol gitu. Jadi ya Arsenal benar-benar ngepres dan memanfaatkan West Ham yang kurang cakap dalam bentuk untuk menciptakan build up dari belakang. Mereka belum nggak menunjukkan mereka adalah tim yang siap untuk build up dari belakang gitu. Walaupun saat beberapa kali mereka main high press cukup oke, cuman saat mereka pengen nunjukin mereka build up dari belakang, gue nggak ngerti apa yang Lopetegui pikirkan gitu sebagai pelatih West Ham. Kenapa lu bermain senaif itu? Padahal kalau lu bermain high cukup oke beberapa kali West Ham gitu ya. Nggak ngerti lah kemarin Lopetegui apa yang dilakukan. Nah ini kalau ngeliat kemarin update-nya gimana Mas Gabriel? Apakah ada cedera atau precaution aja menuju midweek nanti? Iya, kayaknya sih precaution, terutama ketemu MU ya, yang lagi naik juga permainannya. Ya mungkin dari sisi kebugaran dan sudah unggul segitu di menit ke-45 ya gue rasa masuk akal juga kalau ketika dia ditarik keluar dulu. Karena kita tahu kan dia salah satu elemen yang ngebuat defense Arsenal seperti itu. Yang terutama dari sisi tadi set piece yang lo tadi bilang emang sering sekali mereka nyisir ke sisi kiri dulu, tapi biasanya tiang jauh ya yang diambil tiang jauh. Tapi kemarin tuh tiang dekat yang diambil. Dan berapa kali tim mencoba untuk bisa mengatasi itu, termasuk ketika lawan City, lawan tim-tim lain tuh mereka udah mencoba menjaga seorang Gabriel, tapi ternyata dia somehow bisa keluar dari tekanan, keluar dari pengawalan, dan akhirnya dia bisa mencetak gol. Jadi ya walaupun orang bilang ini gol yang set piece yang biasa aja, tapi menurut gue ini something yang kayaknya bakal harus dimanfaatin oleh Arteta ketika deadlock, terutama yang tadi lo bilang creativity nggak ada kalau nggak ada Odegaard, ya tetap aja ini something yang Jatah buat mereka ya. jatah yang ya mereka udah bisa bikin 20 gol dan 5 golnya dari Gabriel kan artinya ini something yang udah mereka prepare berkali-kali saat latihan kan, pasti mereka execute termasuk juga umpan di tiang dekat apa di tiang jauh dan membutuhkan akurasi pastinya dari yang umpan juga kan. Ya itu dia dari Arsenal yang menang cukup meyakinkan, tapi mereka akan mendapatkan ujian yang sangat berat midweek nanti. Enggak. Sangat berat. Kebalikan. Sangat MU akan berat. mendapat ujian sangat berat menghadapi Arsenal. Serem. Tapi kita ngomongin dari tim London lainnya yang juga sekarang punya peringkat yang sama, jumlah gol sama, jumlah kemasukan juga sama. Cuman beda abjadnya aja beda, sama beda sedikit stadionnya geser ke barat sana. Ada Chelsea yang sekarang sudah nyaman di peringkat ketiga. Bahkan dia apa? Jangan-jangan total container sebenarnya Chelsea, bukan Arsenal gitu ya. Yang untuk mengejar Liverpool yang sekarang mulai nyaman dan juga City sekarang terjerat di posisi kelima. Ini kalau ngelihat Chelsea yang sekarang bagus lagi dan juga Enzo Fernandez, mungkin banyak yang ngata-ngatain dia tahun lalu mahal banget sama Caicedo, dua pembelian yang tidak bisa digabungkan menjadi satu, tapi somehow musim ini kayak menjadi turnaround-nya dia dan sekarang mungkin lagi bagus-bagus ini seorang Enzo Fernandez. Enzo Fernandez sedang mendapatkan angin kembali lah di Chelsea, kembali dipercaya saat lu punya seorang Lavia dan Caicedo di belakang lu dan lu punya kreativitas di depan, itu enak banget. Dan semalam juga Caicedo bermain menjadi bek kanan, juga cukup oke bergantian dengan Lavia, kadang Lavia yang jadi bek kanan, Caicedo yang naik.
ini tim udah enak banget secara bentuk, secara Fondasinya shape udah ada ya. udah enak banget. Dan Enzo Maresca pelatih yang banyak diragukan di awal musim, termasuk gua, termasuk Mas Haru juga Pastilah, pasti. meragukan Enzo Maresca, tapi menunjukkan bahwa kapabilitasnya sebagai pelatih yang bagus gitu, karena terbukti ya nggak sejelek-jelek itu juga nih pemain muda-muda ternyata. di Chelsea gitu. Jadi bagaimana seorang pelatih itu bisa men-treat pemain beda gitu, beda pelatih, beda treatment, dan terbukti pelatih-pelatih sebelumnya Chelsea nampaknya kurang bisa untuk mengeluarkan potensi pemain dari Chelsea, dan sekarang terbukti Enzo Maresca baru berapa game? 13 fixtures tapi cukup menunjukkan Chelsea di peringkat 3 tuh buat gue udah luar biasa banget buat Musim pertamanya musim Enzo pertama. Itu juga menjadi highlight bagaimana lu nggak gampang mengimplementasikan sesuatu ke dalam suatu tim yang banyak banget mainnya gitu. Lu harus menemukan bagaimana 11 utama, terus siapa yang bakal menjadi fringe player. Itu tuh nggak gampang, dan itu dilakukan oleh Enzo Maresca dari awal musim, dari preseason yang kurang meyakinkan, awal musim yang kurang meyakinkan, tapi sekarang bisa menjadi peringkat 3 ya. Buat gue ini udah jauh di atas harapan, dan juga ekspektasi gue yakin orang fans Chelsea pada senang banget. Kalau orang mungkin Mas Aryo pasti akan memuji sedikit peran Pochettino tahun lalu. Nggak usah dibahas itu, Mas. Tapi orang pasti akan membahas tahun lalu Caicedo dan Enzo ternyata tidak bisa bermain bareng. Ketika Caicedo main, Enzo dicadangin dulu. Sebaliknya ketika Enzo main, Caicedo-nya nggak ada dulu kan. Tapi somehow mereka bisa bermain walaupun posisinya mungkin ada yang digeser role-nya dikit. Ini kan mungkin kejeniusan seorang Maresca juga kan. Kita tahu dulu Gerrard Lampard di Inggris pada akhirnya timnas nggak pernah bisa padu. Scholes sama Veron yang kelihatannya di atas kertas menawan, di MU juga nggak bisa padu juga. Nah ini ternyata mereka bisa bahu-membahu, bisa perannya saling bergantian, menyerang dan juga defense gitu kan. Tapi nggak selalu dipasang bareng juga betul. kan. Si Enzo sering datang dari cadangan Babak kedua, betul. di musim ini. Ya artinya kayaknya Enzo butuh juga sebuah sentilan lah bahwa posisi utama bukan Enzo yang mana nih? Enzo Maresca dan juga Fernandes. Karena kan tahun lalu one of the best playernya Chelsea lah dia lah ya. Iya, betul. Di saat semua pemain baru datang, tapi dia ternyata bisa menjadi pemain yang paling menonjol lah di Chelsea musim kemarin gitu. Semua sumbangsih yang dia berikan dari sisi defense lah, dari sisi offense lah, dari sisi ngegolin, dia semuanya kayaknya complete package lah si Fernandes. Tapi kan setelah dia kayaknya udah posisinya aman tanpa ada yang bisa ganggu, akhirnya kan kelihatan tuh mainnya banyak jeleknya di awal-awal musim. Makanya kenapa kita sempat lihat di musim kemarin juga kalau dibarengin sama Caicedo kok nggak cocok gitu. Tapi ternyata ketika dia dicadangkan dulu, akhirnya dia kayaknya termotivasi juga nih untuk ngebuktiin bahwa dia bisa untuk masuk sebagai starter. Akhirnya dipasangkan lagi dengan Caicedo dan terbukti bisa itu. Tapi kalau lawan-lawan tertentu, ketika tim yang punya offense lebih baik dan juga ball possession yang lebih baik, biasanya kan dia mainnya double pivot. Betul. Tuh. Caicedo dan juga Leiva. Belakangan baru setelah mereka udah enak, nyaman, baru dimasukin Fernandes. Jadi ada rotasi juga sih yang dimainkan oleh Enzo Maresca, tapi ya dua-duanya ternyata bisa ngejawab itu, terutama Caicedo sih dari sisi posisi apapun. Bahkan jadi wakil kapten juga dia sempat ya, jadi ban kapten juga kan. Dari posisi apapun nih pemain bisa reliable lah, lo diandalkan, disuruh defense doang, disuruh geser ke kanan, ayo aja, disuruh cover posisi yang ditinggalin siapa, dia bisa menutup dengan cepat gitu. Sementara Enzo emang progresi ke depannya sih yang lebih dimanfaatin Chelsea sekarang. Jadi kalau kita ngomongin winger-winger Chelsea kan cukup banyak, begitu berlimpah. Ada di kanan ada Madueke, terus juga ada si Palmer juga bisa, Nkunku juga di kiri, juga ada Neto, ada Sancho, ada Modric di sana, bahkan Joao Felix bisa di kiri. Tapi kita ngomongin soal Neto, ini belakangan dia yang diberi kepercayaan lebih banyak menjadikan starter. Menurut lo, apakah Neto sudah bisa mematenkan satu posisi, atau menurut lo ya dia kayak Martinelli aja yang atas kerjanya bagus, tapi untuk menjadi decisive dan juga efektivitasnya masih sulit untuk bisa mematenkan satu tempat di posisi situ. Iya, di winger. Neto pemainnya lengkap ya. Dia pemain yang piawai dalam memanfaatkan space, tapi juga saat tight space, saat menghadapi Arsenal, dia dari kiri pindah ke kanan terus memanfaatkan sedikit sekali space, lalu shoot kenceng bisa bikin gol. Ini pemain yang lengkap, tapi pemain kayak Neto ini harus ada satu orang atau satu pemain yang dekat dengan dia untuk memberikan pantulan bola. Ya. Itu harus. Nah, di game kemarin jarang sekali ada pemain yang dekat dengan dia, dan nggak ada juga nggak banyak juga passing yang memanfaatkan space gitu. Itu yang mungkin membuat Neto di kanan sedikit kerepotan. Sementara di kiri pun Sancho juga buat gua nggak menunjukkan yang dengan pemain-pemain lainnya di Chelsea yang menunjukkan performa yang cukup bagus. Tapi kok Sancho nggak di par itu gitu. Jadi buat gua masih butuh waktu. Sementara buat kalau di compare Sancho sama Neto ya gue masih lebih ke Neto gitu. Bagaimana dia tight space dia bagus, memanfaatkan space saat lu passing ruang juga cukup bagus. Jadi Neto
saat diberikan treatment yang lebih tepat, gue sih pede nih orang bakal makin nyaman di kiri. Karena di kanan buat gue Madueke udah. Sebelum kita pindah ke bahasan lain Mas, terakhir Mas, Chelsea sama Arsenal, siapa yang menjadi total contender buat Liverpool dan juga City misalnya? Oh, menarik. Arsenal lah. Oh. Jadi Chelsea lo masih belum menghitung? Tapi 4 besar. Oh enggak berarti masih tetap akan Arsenal akan di atas Chelsea berarti ya? Iya, Nggak ada chance untuk Chelsea di atas Arsenal? Chelsea di atas MU nggak, Ji? Itu wajar. Gue bahkan bilang MU untuk 4 besar menurut gue agak mustahil ya, walaupun secara posisi sekarang jauh loh. Selisihnya jaraknya nggak jauh kan. Tapi menurut gue Brighton selisihnya 4 poin doang. dengan posisi dengan gaya main seperti ini butuh waktu lah menurut gue, nggak muluk-muluk. Enjoy the moment. Dengan kata-kata standar untuk 2-3. Di alibi. wilayah barat, Ji. Hah? Di wilayah Wilayah barat udah masuk sekarang. Kita nggak perlu nge-scroll lagi, nggak ketutupan nama iklan lagi. MU ada di sana guys. Tapi gimana Mas? Jawab dulu lo. Lo tadi sesumbar Liverpool juara. Belum, Liverpool udah di atas. Juara lah. Sekarang Chelsea sama Arsenal, tinggian mana? Arsenal. Arsenal ya lo? Arsenal. Di? Iya lah. Masih tetap ya. Panji? Nanti. Gue kayaknya sama yakin kayaknya Arsenal. Arsenal kalau musim ini cuma dihitung point away-nya udah di puncak klasemen sih. Iya, Ya kan? away-nya. Sayangnya Liverpool yang ada di puncak klasemen beneran dan Salah ini selalu jadi faktor X dan udah nyamain rekornya Rooney karena berkontribusi 36 gol di Liverpool musim ini lewat Wah. assist dan golnya. Wajar. Oke, sebelum kita lanjut ya, Nesa mau ngasih tahu kalau hari ini ada kuis dari Bisnet. Jadi Woi. kalian bisa banget dapetin hadiah spesial dari Bisnet kalau bisa jawab pertanyaan dari Nesa. Pertanyaannya adalah, siapa pencetak gol terakhir di derby London Arsenal versus West Ham dan menit berapa? Sekali lagi, siapa pencetak gol terakhir di derby London Arsenal versus West Ham dan di menit keberapa? Cara jawabnya jawaban spasi akun Instagram kalian. Nanti pemenangnya Nesa umumin di akhir acara. Oke, sekarang udah banyak saweran. Dari siapa aja nih? Sawerannya? Kita lihat dari Calafiori. 100 Wih, Calafiori. Nesa ketemu di PIM, cantik banget. Oh, Yalah, makasih. baru ketemu di BIM cantik banget. Gue setiap hari ketemu di studio juga cantik banget setiap hari ya. Nomor sepatu berapa, Gi? Masuk. Nomor sepatu berapa? Gawat. Ampun man. Main gimbot bikin pusing ya. Next dari Calafiori lagi, Rp50.000. Dia belum puas komen ternyata ya. Belum. Persamaan skill Odegaard dan Nesa, cantik banget. Ih, kelas. Mantep kali Fiori Fans kamu. Arsenal begitu Fiori. emang. Bisa British. aja Yoi. kamu. Next dari fans DPI Asi Lestari. Woi, 800.000. Oh, luar Gila, biasa 800.000. sih. 800.000. Iya gila Asi. Alhamdulillah Arsenal menang. Semoga konsisten menang terus sampai akhir musim dan gak ada yang cedera. Amin, Ase, amin. Aduh, Asi luar biasa. Saweran hari ini buat Abrar kecuali dari Asih. Iya. Dari Asih. Soalnya tadi beliin ininya baru 2 ember dia. Kan? Waduh, iya cuma 2 bucket loh. Yang lain gak kebagian ya. Next ada lagi? Dari Udah. Itu ada Mail. Dari Mail Rp50.000. Pingin nyawer mumpung Liverpool menang terus hehehe. Ya nyawer terus dong Boleh berarti. dong. Ada lagi Mail. dari Ang Rp50.000. Ang. Next Arsenal versus MU prediksi dong. Arsenal lah. Nanti ya, Nanti kita sabar akan ya. prediksi nanti ya. Oke.